Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 7 Mei 2025, pelajaran ke-6, triwulan kedua. Yesus di Bait Suci. Ada ketegangan di seluruh kisah keselamatan. Tuhan ingin memulihkan persekutuan yang pernah kita nikmati dengan Dia dan rindu untuk mendekat kepada kita. Tetapi membawa orang berdosa ke hadapannya akan menghancurkan mereka, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Tulis Daud, orang jahat takkan menumpang padamu. Mazmur 5 ayat 5. Pada saat yang sama Daud juga menulis, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mazmur 5 ayat 8. Bacalah Hagai 2 ayat 7-9. Saat bait suci kedua sedang dibangun, Nabi Hagai membuat janji yang mencengangkan. Bait suci yang baru akan lebih mulia dari yang sebelumnya. Apakah yang dimaksud dengan nubuatan itu? Saya baca Hagai 2 ayat 7-9. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Ketika bait suci pertama didedikasikan oleh Salomo, kemuliaan Shekinah, hadirat Tuhan yang telah menemani Bani Israel dalam perjalanan ke Kanaan memenuhi bait suci, sehingga para imam tidak dapat tinggal untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan mereka. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Ketika bait suci kedua didedikasikan, tabut perjanjian yang melambangkan tahta Allah hilang karena Yeremia telah menyembunyikannya. Kehadiran Tuhan secara harafiah memang tidak memenuhi bait suci kali ini. Itu memilukan. Bagaimana mungkin janji Hagai bisa menjadi kenyataan? Di bait suci kedualah Yesus, penjelmaan Tuhan, menampakkan diri secara pribadi dalam daging dan darah. Tuhan sendiri telah melangkah keluar dari balik tabir untuk menjadi salah satu dari kita dan bergabung dengan kita di dunia yang hancur ini. Karena anak Allah sekarang adalah anak manusia, kita dapat melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan menyaksikan misalnya ketika dia menyentuh seorang penderita kusta yang najis dan menyembuhkannya. Matius 8 ayat 3. Gantinya membawa kita lebih dekat ke dalam arahnya. Tuhan membawa kita lebih dekat kepadanya dengan bergerak masuk ke arah kita. Dia turun secara pribadi kepada kita. Tidak heran Alkitab berkata tentang Yesus, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Pikirkan tentang apa artinya ini. Pencipta alam semesta merendahkan diri, tidak hanya untuk hidup di antara kita, tetapi juga mati untuk kita. Salib sejauh ini merupakan manifestasi terbesar dari kasih Tuhan. Apakah cara lain untuk kita dapat melihat dan mengalami realitas kasih Tuhan? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Rabu 7 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.